Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesfa Ciaryantin, NIT 59234215619. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara menghitung uji normalitas menggunakan Excel. Yang pertama yaitu kita cari dulu nilai maksimalnya dengan cara sama dengan max, max, buka kurung, kita blok nilai matematikanya semua dari atas sampai bawah, tutup kurung lalu enter. Kemudian untuk nilai minimalnya kita menggunakan cara yang hampir sama, yaitu sama dengan min, buka kurung, kita blok semua nilainya dari atas sampai bawah, kemudian tutup kurung lalu enter. Selanjutnya untuk nilai n itu kita tulis di sini 55. Selanjutnya untuk jangkauan yaitu menghitungnya dengan cara sama dengan buka kurung, nilai maksimal dikurangi nilai minimal, tutup kurung enter. Lalu untuk banyak kelas kita hitung dengan cara sama dengan 1 ditambah buka kurung 3,3 dikali log buka kurung nilai n tutup kurung enter. Untuk banyak kelas kita buatkan menjadi angka 7. Kemudian untuk panjang kelas bisa dicari dengan cara sama dengan buka kurung jangkauan dibagi dengan panjang kelas, tutup kurung enter. Untuk panjang kelas di sini kita buatkan menjadi 6. Kemudian kita masuk ke data intervalnya. Di sini tuh kita tulis dulu angka nilai yang paling besar yaitu 98. Lalu di sini kita tulis 93. Kenapa? Karena kita itu menyesuaikan dengan panjang kelas. Di sini kan panjang kelasnya ada 6. Jadi antara 98 dan 93 itu jaraknya adalah 6 angka gitu. Kemudian di sini kita tulis 92, lalu 81, 87, 86, 81, 80, 75, 74, 69, 68, 63, 62, dan yang terakhir 57. Lalu untuk menghitung FI, kita menggunakan cara kita blok dulu kolom FI, kemudian sama dengan frekuensi, buka kurung, nilai matematikanya kita blok, kemudian koma, lalu kita gunakan nilai paling tinggi. Lalu kita tutup kurung, lalu kita pencet Ctrl dan Shift secara bersamaan, lalu pencet Enter. Untuk nilai N dari FI, kita gunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok yang FI, tutup kurung, lalu Enter. Kemudian untuk nilai XI, dihitung dengan cara sama dengan nilai tertinggi ditambah dengan nilai terendah dibagi 2. Kemudian kita blok sampai sini supaya otomatis. Selanjutnya ada kolom FI kali XI. Kita gunakan rumus sama dengan kurung buka FI dikali dengan XI. Kurung tutup, Enter. Kita blok sampai bawah,
enter. Lalu untuk jumlah dari N-nya ini, sama dengan kita mencari jumlah dari FI, yaitu dengan cara sama dengan sum, kita blok FI sampai X sampai bawah, FI dan XI, tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke kolom XI dikurangi X bar, kita cari dulu rata-ratanya atau X bar. Caranya yaitu sama dengan hasil dari FI kali XI dibagi dengan hasil dari FI. Tutup kurung, enter. Kita masuk ke XI min X bar. Sama dengan kita klik yang di XI, kemudian dikurangi X bar. Lalu di X bar ini, di angka sebelum di angka 24 itu kita kunci dulu menggunakan angka dolar. Dan di sini angka dolar, simbol dolar. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Lalu kita blok sampai bawah supaya otomatis. Selanjutnya yaitu untuk XI minus X per pangkat 2, kita gunakan rumus sama dengan buka kurung, kita klik yang di XI minus X bar, tutup kurung, lalu kita pangkatkan 2. Enter. Kita blok seperti tadi sampai bawah. Untuk kolom selanjutnya itu ada FI dikali XI minus X per pangkat 2. Caranya sama, seperti di judul tabelnya. Kita klik F, kurang buka dulu, FI dikali dengan XI X per pangkat 2, kurung tutup, enter. Kemudian kita blok sampai bawah. Lalu untuk mencari hasil dari FI kali XI minus X per akar pangkat 2 ini, rumusnya sama menggunakan sama dengan sum, kurung buka, kita blok dari atas sampai bawah, kurung tutup lalu enter. Selanjutnya kita masuk ke standar deviasi atau ST. Caranya yaitu sama dengan kurung buka, klik hasil dari sini, FI sebelumnya ini, kemudian dibagi dengan hasil dari FI, kurung tutup, dipangkatkan dengan 0,5. Lalu enter. Masuk ke kolom tabel selanjutnya, yaitu ada di data observasi. Kita masukkan dulu data interval di sini, kita copy, lalu kita masukkan ke sini. Untuk OI, mencari OI itu sama seperti kita mencari FI, yaitu kita blok dulu kolomnya, sama dengan frekuensi, kurung buka, kita blok nilai matematika, koma, dan nilai tertingginya. Nilai tertinggi. Lalu kita pencet Shift Control secara bersamaan. Lalu kita enter. Bismillah. Selanjutnya yaitu batas kelas. Untuk mencari batas kelas yang bawah, kita klik sama dengan buka, kurung buka, nilai bawah, lalu dikurangi dengan 0,5, kurung tutup, enter.
Ini di blok supaya otomatis. Yang atas pun caranya sama dengan nilai tertinggi, hampir-hampir mirip ya. Ditambah 0,5. Enter. Lalu kita blok sampai bawah. Kemudian untuk kolom Z bawah, kita klik kurung buka batas bawah kelas, kemudian dikurangi dengan X-bar. Jangan lupa kita kunci dulu menggunakan lambang dolar. Lalu tutup kurung dibagi dengan standar deviasi. Ini juga kita kunci menggunakan lambang dolar. Lalu enter. Baru setelah ini kita blok ke bawah. Untuk yang atas ini kita masih menggunakan cara yang sama, yaitu sama dengan kurung buka, klik atas kelas bagian atas, kemudian dikurangi dengan hasil expert atau rata-rata. Jangan lupa dikunci. Tutup kurung. Kemudian dibagi dengan standar deviasi. Ini juga dikunci. Lalu enter. Kita blok sampai bawah. Kemudian untuk tabel Z yang bawah ini, kita klik sama dengan, kemudian kita ketik norm kemudian buka kurung, klik Z yang di bawah ini, kemudian kurung tutup, lalu enter. Ini juga sama, kita blok sampai bawah. Untuk tabel Z yang atas juga sama, menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan kurung buka, klik Z atas, lalu sama dengan kemudian kurung buka, klik Z atas, kurung tutup, lalu enter. Kita blok. Lalu proporsi ini kita hitung dengan cara sama dengan apps, kurung buka, klik tabel Z bawah, dikurangi tabel Z atas. Tutup kurung, lalu enter. Kita blok sampai bawah. Selanjutnya untuk nilai harapan atau EI ini, kita gunakan rumus sama dengan klik PI, sama dengan klik PI dikali dengan nilai N. Di nilai N ini tertera H21. Seperti biasa kita kunci dulu di depan angka menggunakan huruf lambang dolar dan di sini. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Ini sama, kita blok ke bawah. Untuk X2-nya sama dengan kurung buka, klik di OI,
dikurangi XI, EI, kemudian kurung tutup, akar 2 dibagi dengan EI lagi. Kurung tutup, enter. Sebentar. Enter. Ini juga sama, kita blok sampai bawah. Untuk hasilnya, menggunakan rumus yang sama, yaitu sum, kurung buka kita blok dari atas ke bawah, kurung tutup, lalu enter. Next-nya kita masuk ke tabel derajat kebebasan. Rumusnya derajat kebebasan atau DK itu adalah K3. Jadi banyak kelasnya itu kan ada 7, sama dengan 7 dikurangi 3, 4. Lalu untuk alfanya itu 0,05, 0,1. Karena alfanya 1%, jadi alfanya 0,01. Untuk nilai tabel dengan derajat kebebasan 4 dan alfanya 1% atau 0,1, yaitu 13,277. Kita bulatkan jadi 13. Lalu nilai hitungnya sama dengan 10,88. 878. Kita bulatkan jadi